Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya untuk akuntansi teori. Kemarin kita sudah bahas mengenai chapter 10 mengenai kompensasi eksekutif. Kenapa perlu ada kompensasi yang diberikan kepada manajer dan top manajer. Jadi kemarin karena sebelumnya adalah ada perbedaan sudut pandang antara pemilik dengan pengelola atau manajer yang menimbulkan konflik. Nah, maka untuk mengantisipasi itu perlu adanya kompensasi eksekutif ya, untuk biar manajer tuh mau mengikuti apa kehendak dari si prinsipal. Nah, perlu adanya kontrak kompensasi eksekutif. Kemudian kita lanjutkan bagaimana manajer melakukan tindakan-tindakan yang untuk menguntungkan dirinya sendiri ya, walaupun sudah dilakukan kontrak kompensasi eksekutif atau sudah diberi imbalan atau gaji yang disepakati ya. Jadi di chapter ini kita akan bahas bagaimana manajer melakukan earning management ya. Nah, menurut Scott bahwa earning management itu adalah sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi ya untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Nah, konsep manajemen laba ini menggunakan pendekatan teori keagenan atau agensi teori yang menyatakan bahwa praktek manajemen laba itu dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen selaku agen dan pemilik selaku prinsipal yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Nah, agensi teori ini memiliki asumsi bahwa masing-masing individu mata-mata termotivasi oleh kepentingan ya, sehingga menimbulkan kepentingan antara atau prinsipal termotivasi mengadakan kontrak dirinya dengan selalu meningkat. Agent sendiri termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya ya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. Nah, konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena pemilik atau prinsipalnya tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham atau pemilik. Nah, di sini earning management ini suatu usaha atau upaya mengatur pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. Ada dua cara yang paling mudah untuk memahami apa itu earning management. Yang pertama, kita harus melihat bahwa manajemen laba sebagai perilaku opportunistic manager ya, untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan cost politik. Kemudian kita harus melihat bahwa manajemen laba dari perspektif kontrak efisien itu artinya earning management itu memberi fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga ya, untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Nah, tujuan yang akan dicapai menurut Watt and Zimmerman bahwa earning management itu adalah ingin mendapatkan bonus dan kompensasi lainnya. Kemudian mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal, kemudian menghindari biaya politik. Itu tujuan dari earning management menurut Watt and Zimmerman. Kemudian motivasi yang lain, bahwa motivasi kontrak atas terjadinya manajemen laba itu dikaitkan dengan penggunaan data akuntansi ya, dalam memonitor dan meregulasi kontrak atas perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Nah, kondisi ini akan menjadi pendorong bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Tujuannya tadi juga sudah disebutkan, ada kontrak antara manajer dengan perusahaan. Ini adalah memberi kebebasan bagi manajer untuk melakukan earning management dengan tujuan agar target perusahaan itu dapat tercapai.
Untuk mencapai tujuannya, perusahaan menawarkan bonus bagi prestasi manajer yang dapat mencapai target perusahaan. Kemudian untuk kontrak antara perusahaan dengan kreditur, kontrak hutang antara perusahaan dengan kreditur ini pada awal kontrak telah ditentukan adanya persyaratan-persyaratan tertentu antara perusahaan dengan kreditur. Nah, adanya pelanggaran pada persyaratan kontrak ini akan menyebabkan perusahaan terkena penalti. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya penalti, perusahaan cenderung meningkatkan pendapatan. Nah, itu. Nah, manajemen laba dilihat dari pelaporan keuangan dan kontrak perspektif bahwa dari perspektif pelaporan keuangan, manajer itu dapat menggunakan manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian atau untuk memenuhi perkiraan pendapatan analis. Sehingga berharap untuk menghindari kerusakan reputasi atau reputasi yang jatuh dan reaksi harga saham yang negatif ya, yang kuat dan cepat untuk memenuhi harapan atau gagal memenuhi harapan investor ya. Kemudian dari perspektif kontrak, bahwa manajemen laba ini dapat digunakan sebagai cara untuk melindungi perusahaan dari konsekuensi peristiwa tak terduga ya, ketika kontrak itu kaku dan tidak lengkap. Kemudian bagaimana caranya dalam melakukan manajemen laba? Polanya adalah yang pertama adalah taking a bet. Hal ini dapat terjadi selama periode restrukturisasi ya. Jika perusahaan harus melaporkan kerugian, manajemen mungkin merasa sebaiknya melaporkan kerugian yang besar. Meskipun tidak banyak ruginya saat ini ya. Jadi dia akan cenderung melaporkan mengalami penurunan atau kerugian ya. Itu yang disebut sebagai taking a bet. Jadi melaporkan kerugiannya itu lebih banyak atau menarik biayanya lebih besar. Kemudian yang kedua polanya adalah income minimization atau minimalisasi pendapatan ya. Pola seperti ini dapat dipilih oleh perusahaan yang terlihat secara politis selama periode memiliki profitabilitas tinggi atau ketika perusahaan mencari undang-undang untuk melindungi diri dari persaingan asing. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian income maximization atau maksimalisasi pendapatan. Dari teori kontrak, manajer ini mungkin terlibat dalam pola memaksimalkan laba bersih yang dilaporkan ya untuk tujuan bonus. Asalkan tidak menempatkan mereka di atas cap ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan income smoothing atau pemerataan pendapatan ya. Ini menarik dari perspektif teori kontrak bahwa manajer yang menghindari resiko lebih memilih variabel yang sedikit aliran bonusnya ya. Manajer dapat melaporkan dengan lancar pendapatan dari waktu ke waktu sehingga menerima kompensasi yang relatif konstan, yaitu jadi smoothing, lebih halus ya caranya. Kemudian manajemen laba untuk tujuan bonus ya, dalam penelitian Haley tahun 85 yang berjudul pengaruh skema bonus pada keputusan akuntansi, Haley mengamati bahwa manajer memiliki informasi orang dalam ya, dari orang dalam tentang laba bersih perusahaan sebelum dilakukan manajemen laba. Karena pihak luar termasuk dewan itu sendiri mungkin tidak dapat mengetahui berapa angka labanya ya. Pihak luar ini hanya memperkirakan bahwa manajer akan mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka di bawah rencana kompensasi perusahaan tersebut ya. Nah, di sini motivasi lain untuk manajemen laba ini, manajer dapat terlibat dalam manajemen laba karena berbagai alasan ya. Antara lain motivasi kontrak lainnya di sini bahwa manajemen laba ini untuk tujuan perjanjian utang ya, mengikuti dari teori kontrak yang efisien. Mengingat bahwa pelanggaran perjanjian ini dapat membebankan biaya besar, manajer perusahaan akan diharapkan untuk menghindarinya. Dan motivasi untuk memenuhi ekspektasi pendapatan ya. Jadi di sini investor berharap bahwa pendapatan ini atau keuntungan ini dapat dibentuk dalam berbagai cara seperti pendapatan untuk periode yang sama tahun lalu
dan pada perkiraan analis perusahaan baru-baru ini ya. Jadi dia mencoba menarik pendapatan-pendapatan yang belum waktunya diakui ya, untuk memenuhi keinginan investor bahwa laba yang diperkirakan itu akan tercapai. Kemudian untuk motivasi penawaran saham, jadi ketika sebuah perusahaan berencana untuk menerbitkan saham baru atau tambahan kepada publik, manajemen menghadapi godaan ya untuk mengelola pendapatan ke atas, naikkan pendapatan ya, sehingga dapat memaksimalkan jumlah yang diterima dari penerbitan saham. Nah, itu ya motivasinya. Kemudian sisi baik manajemen laba ya. Jadi yang pertama, komunikasi tertutup ya, bahwa manajemen laba ini yang baik didasarkan pada konsep komunikasi yang tertutup ya, dari Dembski dan Sappington ya, tahun 87. Seringkali agen memperoleh informasi khusus sebagai bagian dari keahlian mereka, dan informasi ini dapat menjadi sangat mahal untuk dikomunikasikan kepada prinsipal atau komunikasi yang tertutup. Makanya ada muncul asimetri informasi ya. Jadi seolah-olah manajer ini menguasai informasinya tapi tidak diberikan keseluruhan informasi tersebut kepada investor kepada prinsipal. Nah, bukti empiris penghasilan yang baik mengenai pengelolaan, bahwa studi empiris manajemen laba itu umumnya tidak membedakan antara manajemen laba yang baik dan buruk ya. Ini seperti hasil temuan Sveni bahwa perusahaan yang gagal membayar perjanjian utang menggunakan nilai tinggi ya, tingkat akrual diskresioner yang meningkatkan pendapatan yang ditafsirkan sebagai oportunistik atau efisien. Ini tergantung pada apakah perusahaan yang bangkrut berusaha untuk menunda atau menyembunyikan kesulitan keuangan mereka, atau apakah perusahaan yang pada dasarnya pada dasarnya terlihat untuk menghindari efek dari rasio perjanjian dari penurunan sementara ya pada peristiwa ekonomi. Nah, itu hasil temuan Sveni ya. Kemudian manajemen laba yang oportunistik, ini adalah perspektif kontrak. Ini dapat dihasilkan dari perilaku manajer yang oportunistik. Kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus, seperti yang dilakukan Heli kemarin penelitiannya tadi ya. Ini dapat diartikan seperti misalnya sejalan dengan penelitian Deco, G. Larson dan Sloan ya, mengenai sampel perusahaan yang dibebankan oleh SEC ya selama periode 82 sampai 2005 yang melaporkan keuangannya salah saji ya. Jadi dalam bursa efek Amerika yang diambil perusahaan-perusahaan itu dari tahun 82 sampai 2005 ya, yang melakukan salah saji penyajian laporan keuangan ya. Kemudian apakah manajer menerima dampak atau efek dari pasar yang efisien ini? Teknik manajemen laba ini yang baru saja digariskan itu tidak serta-merta bertentangan dengan efisiensi pasar sekuritas ya. Manajemen laba itu mengandalkan pengungkapan yang buruk untuk menjaga sejauh mana manajemen laba itu sebagai informasi yang dimiliki oleh orang dalam atau pengelola. Namun hasil lain mempertanyakan penerimaan manajemen laba terhadap efisiensi itu sendiri. Jadi earning management itu apakah termasuk dalam kegiatan efisiensi pasar ya. Jadi pendapat-pendapatnya masih kontroversi ya. Banyak yang mengakui bahwa itu adalah tujuan untuk meningkatkan pasar efisien, ada juga yang berpendapat lain ya. Kemudian bagaimana
komunikasi manajer untuk mendeteksi adanya manajemen laba yang buruk. Studi Barton dan Mercer tahun 2005 tentang reaksi analisis terhadap alasan manajer untuk menghasilkan laporan keuangan yang mengecewakan, ya, yang dibuat sulap, ya. Baru-baru ini program komputer dia menggunakan software untuk menganalisis, ya, kepada para responden, kepada manajer, tertulis dan lisan, ya, yang meneliti tentang isyarat yang dapat mengungkapkan keyakinan mendasar tentang kinerja perusahaan di masa depan. Kemudian apakah mereka jujur dalam mengkomunikasikan keyakinan ini, ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Barton. Kemudian implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk bukan menolak efisiensi pasar, ya, tetapi untuk meningkatkan pengungkapan, ya. Pengungkapan berkualitas tinggi membantu investor untuk mengevaluasi laporan keuangan sehingga mengurangi kerentanan investor terhadap perilaku yang bias atau moral hazard tadi, ya. Nah, kemudian mengurangi insentif manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar, serta mengurangi kemampuan manajemen untuk melebih-lebihkan kinerja selama dilakukan RUPS, ya. Nah, itu, ya, jadi akuntan ini inginnya itu tidak ada earning management, ya, maunya akuntan, ya, agar pengungkapan informasinya itu lebih transparan, ya, lebih reliable, ya, lebih valid, ya, karena di sini bahwa pengungkapan yang berkualitas tinggi itu membantu investor, ya, untuk mengurangi kerentanan terhadap perilaku yang bias tadi, mengurangi insentif manajer, ya, untuk mengeksploitasi governance-nya, tata kelolanya, ya. Kemudian inefisiensi pasar dan mengurangi kemampuan manajemen untuk melakukan melebih-lebihkan kinerja, ya. Jadi seolah-olah kinerjanya bagus, ya, padahal ternyata tidak. Nah, akuntan harus menyajikan laporan keuangan yang reliable, yang bisa dipercaya. Nah, jadi pengungkapan berkualitas tinggi itu membantu investor, ya, tadi udah, ya. Nah, itu sudah selesai materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Selamat pagi. Oh iya, setelah ini nanti kita kuis seperti biasa, ya. Login dengan NIM, nama, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.